Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam merenungkan firman Tuhan dalam tema Raja Hizkia bagian ketiga dari 2 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 37. Saya mengambil ayat landasan dari 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Pada kisah yang lampau, Raja Hizkia bagian yang kedua, kita telah belajar bersama bahwa Hizkia sedang mengalami lembah kelam dalam pemerintahannya. Melewati lembah kelam dalam pemerintahannya, Hizkia telah mengakui bahwa ia melakukan kesalahan dan telah siap memikul akibat dari kesalahan itu. Selanjutnya, Hizkia mengambil tindakan yang tepat, bertemu dengan Nabi Yesaya. Ketika Hizkia mendengar pesan ketiga pejabat kerajaan itu, Hizkia merobek pakaiannya, menunjukkan bahwa ia sedih. Kemudian ia mengenakan pakaian duka dan pergi ke rumah Tuhan. Hizkia memerintahkan Eliakim, kepala rumah tangga istana raja, sekretaris kerajaan Sebna, dan para imam yang tertua untuk menemui Nabi Yesaya anak Amos. Mereka semua memakai kain kabung dan pergi kepada Yesaya. Mereka menyampaikan pesan Hizkia kepada Yesaya, katanya, hari ini adalah hari khusus untuk berduka cita dan bersedih. Hari ini adalah hari yang sangat sedih seperti pada saat melahirkan seorang bayi, tapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Kepala komandan Raja Asyur telah menyampaikan berita buruk tentang Allah yang hidup. Semoga Tuhan Allahmu mendengarkan semuanya itu dan membuktikan bahwa musuh itu salah. Jadi doakanlah mereka yang masih hidup. Mendengar berita itu, Yesaya menjawab mereka, katakanlah kepada Hizkia tuanmu, Tuhan mengatakan, jangan takut akan perkataan para komandan itu. Jangan takut akan perkataan para utusan Asyur itu. Jangan percaya apa yang dikatakan anak-anak dari Raja Asyur yang menghina aku. Aku akan menyuruh roh melawan Raja Asyur. Ia akan menerima laporan yang memperingatkan dia tentang bahaya supaya ia kembali ke negerinya sendiri. Aku akan memotongnya di negerinya sendiri. Ketika utusan Asyur meninggalkan Yerusalem, komandan Asyur itu mendengar bahwa Raja Asyur telah meninggalkan Lakhis dan ia mendapatkan raja sedang berperang melawan Libna. Sementara itu Raja Asyur mendengar kabar yang mengatakan bahwa Tirhaka Raja Ethiopia sedang dalam perjalanan untuk menyerang engkau. Itu kabar yang ia dengar. Kemudian Raja Asyur mengirim utusannya kepada Hizkia dengan pesan, katakan kepada Hizkia Raja Yehuda tentang hal ini. Jangan dibodohi oleh dewa yang kau percaya bila ia mengatakan Yerusalem tidak akan dikalahkan oleh Raja Asyur. Engkau sudah mendengar yang telah dilakukan raja-raja Asyur pada semua negeri lain. Kami membinasakan mereka semua. Apakah engkau akan selamat? Tidak. Apakah dewa-dewa dari bangsa-bangsa menyelamatkan umatnya? Tidak. Nenek moyangku membinasakan mereka semua. Mereka membinasakan Gosan, Hasan, Rezep, dan orang Eden yang tinggal di Tel Asar. Di manakah Raja Hamad, Raja Arpad, Raja Sefarwaim, Raja Hena, Raja Iwa? Sangat sombong Raja Asyur. Ketika Hizkia menerima dan membaca surat yang dibawa oleh utusan Raja Asyur itu, Hizkia mendaki ke bukit menuju ke bait Tuhan.
dan meletakkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah Israel, Engkaulah yang duduk sebagai raja di atas kerub. Engkau sajalah Allah atas segala kerajaan di atas bumi. Engkaulah pencipta langit dan bumi, Tuhan. Tuhan, dengarkanlah aku. Tuhan, bukalah kiranya matamu dan lihatlah pesan itu. Dengarkanlah kata-kata Sanherib yang dikirimnya untuk menghina Allah yang hidup. Benar ya Tuhan, raja-raja Asyur telah membinasakan semua bangsa itu dan dewa-dewa mereka telah dibuang ke dalam api. Karena Allah-Allah itu bukan Allah sejati, melainkan hanya kayu dan batu yang dibuat manusia. Itulah sebabnya raja-raja Asyur dapat membinasakannya. Namun Engkaulah Tuhan Allah kami. Selamatkanlah kami dari raja Asyur. Semua kerajaan yang lain akan tahu bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya Allah." Allah menjawab Hizkia. Allah menjawabnya melalui Nabi Yesaya anak Amos dengan pesan. Tuhan Allah Israel mengatakan, "Engkau berdoa kepadaku tentang pesan yang datang dari Sanherib Raja Asyur. Aku telah mendengarkan engkau." Inilah pesan Tuhan tentang Sanherib. Anak perawan Putri Sion tidak menganggap engkau penting. Dia mengejek engkau. Ia telah menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan menertawaimu di balik punggungmu. Siapakah yang engkau cela dan hina? Melawan siapakah perkataanmu? Engkau telah melawan yang Maha Kudus Israel. Engkau bertindak seakan-akan engkau lebih baik daripadanya. Engkau menyuruh utusanmu untuk menghina Tuhanku. Engkau mengatakan, "Aku telah datang dengan kereta yang banyak ke gunung-gunung yang tinggi jauh di Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon kedar yang tertinggi dan pohon-pohon cemara yang terbaik di Libanon. Aku telah mencapai gunung-gunung tertinggi sampai ke hutannya yang terlebat. Aku menggali sumur-sumur dan minum air. Aku mengeringkan sungai-sungai Mesir dan menginjak-injak negeri itu." Apakah engkau tidak mendengar bahwa aku telah merencanakan jauh sebelumnya? Sejak zaman dahulu aku telah merancangnya dan sekarang aku telah melaksanakannya. Aku telah membiarkan kamu merusak kota yang kuat dan mengubahnya menjadi tumpukan batu. Orang di kota tidak mempunyai kuasa. Mereka takut dan malu. Mereka akan dipotong seperti rumput dan tanaman di ladang. Mereka seperti tumbuhan di atas atap rumah, mati sebelum cukup tingginya. Aku tahu semua tentang peperanganmu. Aku tahu kapan engkau istirahat, kapan engkau pergi keluar berperang, dan kapan engkau kembali. Aku tahu kapan engkau mengamuk terhadap aku. Ya, engkau mengamuk terhadap aku. Aku mendengar penghinaanmu yang sombong itu. Aku akan memasang kaitku pada hidungmu dan kekangku dalam mulutmu. Kemudian aku akan memutarmu dan membawamu ke jalan dari mana engkau datang. Sekarang Hizkia, aku akan memberikan kepadamu tanda bahwa perkataan ini benar. Bahwa engkau dapat menabur benih pada tahun ini. Jadi tahun depan engkau akan makan gandum yang tumbuh liar dari tanaman sebelumnya. Namun pada tahun ketiga engkau akan memakan gandum dari benih yang kau tanam. Engkau akan menuai buah dan mempunyai banyak makanan. Engkau akan menanam anggur dan memakan buahnya. Engkau akan menanami kebun anggur dan makan buah anggur dari dalamnya. Orang yang melarikan diri dari keluarga Yehuda dan selamat seperti tanaman yang dalam akarnya di tanah dan menghasilkan buah di atas tanah. Sebab itu beberapa orang akan datang keluar dari Yerusalem. Di sana ada yang masih hidup datang dari Gunung Sion. Kasih setia Tuhan yang Maha Kuasa akan melakukannya. Dan tentang Raja Asyur, ia tidak akan memasuki kota itu. Ia tidak akan menembakkan panah ke kota itu. Ia tidak membawa perisainya melawan kota itu. Ia tidak membuat bukit tanah menyerang kota bertembok itu. Ia kembali ke jalan dari mana ia datang. Ia tidak masuk ke kota itu. Tuhan mengatakan itu.
Aku akan melindungi dan menyelamatkan kota itu. Aku akan melakukannya untuk diriku sendiri dan untuk Daud hambaku. Itulah perkataan Tuhan atas doa Hizkia. Dan pada malam itu, saudara, keluarlah malaikat Tuhan dan membunuh 185.000 orang dalam perkemahan Asyur. Ketika keesokan harinya orang bangun, mereka melihat semua mayat bergelimpangan. Bahkan Sanherib, Raja Asyur, berangkat dan pulang ke Niniwe, tempat tinggalnya. Pada suatu hari Sanherib berada di dalam bait Nisrok, allahnya, Baalnya, dan menyembah di tempat itu. Namun anaknya Adramelek dan Sareser membunuhnya dengan pedang. Lalu kedua anak itu melarikan diri ke Ararat. Esarhadon anaknya yang lain menggantikan dia menjadi raja. Nah, pelajaran penting apa yang dapat kita petik dari kisah sejati ini? Firman ini digenapi. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Hizkia dipulihkan. Hizkia dibantu oleh Tuhan. Malaikat Tuhan membunuh 185.000 orang dalam perkemahan Asyur. Dan Raja Asyur sendiri, yaitu Sanherib, dibunuh oleh anaknya. Oleh anaknya sendiri di tempat penyembahan berhalanya. Tuhan mau membuktikan kepada Hizkia bahwa dialah Allah yang benar. Yang lain hanya dewa-dewa buatan tangan manusia. Kiranya kita lebih dikuatkan lagi untuk membawa seluruh masalah kita kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan, sama seperti Hizkia. Dan nantikan Tuhan bertindak. Ia akan bertindak dengan tepat pada waktunya. Amin.